Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, saya mau tanya, gimana kabarnya kalian semua? Luar biasa. Tahu nggak ini kita mau ngapain? Belajar. Iya, silakan belajar. Sebelum kita mau belajar pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa agar kita diberi keselamatan dan kemudian untuk menyerap ilmu yang akan disampaikan. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan kan, harusnya kayaknya masih ada yang lalu nih. Sebelum itu kita bikin dulu ya kan. Nah, ini gampang. Kita sebutkan nama-nama hewan, tapi kita balik. Maksudnya kan seperti ular, jadi lalu. Nah, seperti itu. Ayo. Ayo. Susah Pak. Ya. Sebutkan nama hewan yang belakangnya I. Ya, jadi dibalik gitu. Jadi tiba gitu. Ya, kita lain lagi ya kan. Ya, nama hewan yang nama belakangnya R. Perahu apa? Ya, apa ya? Pak. Senang. Senang. Itu jadi dua. Macam kek. Itu oke, kasih itu oke. Oh iya benar asal. Ya, kan di depan. Kita ini yang Ular. Iya ular. Ya. Oh enggak. Ular juga ada. Oh iya. Oke, ini yang terakhir yang belakangnya N. Macan. Enggak. Nama ya. Ayam Pak. Ya, ada yang namanya Maya di sini. Ayam. Ya. Ayam. Ayam. Kosong. Kita lanjut ke prosesnya. Nah, sekarang kan kita mau belajar tentang pentingnya disiplin belajar. Sebelum itu, saya minta kalian membuat satu kelompok, berkelompok. Dan nanti saya akan menjelaskan dulu. Saya pegang soal untuk diselesaikan. Yang pertama kan pentingnya disiplin belajar. Inilah, disiplin belajar adalah sikap atau mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Disiplin belajar adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tegas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tetapi belajar sedikit demi sedikit. Selanjutnya tujuannya. Tujuan disiplin belajar adalah menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencabut demi masa depan. Nah, jadi disiplin belajar itu ini. Belajar itu tidak perlu banyak-banyak, cuman sehari 10 menit lah, tapi itu keterusan menjadi sebuah kebiasaan. Ya seperti kayaknya di sini ada yang jarang belajar. Ini Pak. Iya, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya persiapan yang diperlukan untuk belajar. Yang pertama, diri sendiri, kedua tempat belajar, tiga bahan pembelajaran, tempat waktu belajar dan kelima istirahat. Nah, di sini saya akan menjelaskan diri sendiri itu dalam artian seperti ini. Jadi niat kita untuk belajar itu diperlukan. Kalau kita dari awal nggak niat belajar, jadi itu kan nggak bakal efektif belajarnya. Malah cenderung ke hal yang negatif seperti malas belajar. Dan yang kedua tempat belajar. Nah, seorang kan banyak itu yang cara belajarnya ada yang pakai musik, ya ketenangan, pakai video, kan juga ada. Jadi yang tempat belajar itu menyesuaikan dengan diri sendiri. Dan yang ketiga bahan pelajaran. Bahan pelajaran di sini bisa untuk belajar itu yang sudah dijelaskan siang
harinya kan udah selesai sekolah, itu malamnya juga bisa bahan pembelajaran lagi, diulang lagi, evaluasi. Dan yang keempat, waktu belajar. Di sini saya sudah sebutkan tadi, waktu belajar yang paling efektif adalah 10 sampai 20 menit setiap harinya, asal itu tiap hari dilakukan. Jangan seperti saya dulu pas waktu sekolah itu ya sistem satu malam full SMS. Dan yang kelima, istirahat. Setelah kita belajar itu harusnya kita beristirahat. Yang minimal buat refresh otak 10 sampai 30 menit. Nah, selanjutnya kan ada nih yang sulit belajar. Inilah beberapa caranya. Bisa tolong bantu dibaca secara dulu. Cara bagi yang sulit belajar. Yang pertama, baca keseluruhan dalam satu bab sambil menandai hal yang penting. Ya, selanjutnya yang kedua, Michael. Membaca sambil menulis pokok-pokoknya dengan catatan. Ya, dan yang ketiga, Valen. Menulis pokok-pokoknya saja. Ya, apa yang ditangkap dari ini yang kalian bacain tadi? Pokok-pokoknya. Semua dipelajari. Iya. Nanti kita memahami materinya. Iya, ya Valen apa? Pokoknya pokok. Jawaban kalian semua benar ya kan? Nah, cara belajar bagi yang sulit belajar. Kan pertama, baca keseluruhan dalam satu bab. Ini belum tentu efektif karena ada seseorang yang belajar itu cuma dibaca pokoknya saja seperti yang dikatakan oleh kita. Jadi lebih baik kita mempelajari itu mengambil kata dasarnya dulu dalam sebuah paragraf. Biasanya itu kalimat dasarnya itu ada di kalimat pertama atau enggak itu kalimat terakhir. Nah, ini ada lagi. Ya, bisa dibantu lagi untuk nomor 4. Bukan kembali bagian yang lupa. Ya, Menggunakan simbol-simbol tertentu untuk memadai. nomor 6. Mempraktikkan menghadapi cara soal. Dan yang 7. Menanyakan pada guru. Ya. Jadi ini ada lagi cara bagi yang sulit untuk belajar. Yang keempat, membuka kembali bagian yang lupa. Jadi kita itu harus membuka kembali bagian yang lupa. Misalnya kita matematika, masalah aljabar kita lupa padahal siangnya baru dipelajari. Sebenarnya kita lupa, kita harus membukanya kembali. Setidaknya mengingat. Dan yang kelima, menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menandai. Nah, itu kan bisa banyak gitu yang simbol-simbol yang di toko-toko itu kan ada buat nandai sesuatu itu. Dan yang keenam, mempraktikkan dan berlatih mengerjakan soal. Nah, ini untuk saya kasih contoh untuk pendidikan matematika karena dulu saya sangat suka matematika, tapi saya tidak suka. Nah, itu kan ada banyak kayak rumus segitiga, rumus segitiga ada yang pi kuadrat gitu kan. Untuk mengerjakan soalnya pasti pakai rumus itu juga, jadi kan kita harus berlatih. Dan yang ketujuh menanyakan pada guru. Menanyakan pada guru di sini dalam arti seperti ini. Jika kita lupa atau tidak tahu tentang cara penyelesaian sebuah soal, kita bisa menanyakan pada guru tersebut. Dan ini kan saya sudah selesai dan saya akhiri seperti ini. Nah, sekarang saya mau kalian kan sudah menuju kelompok. Ini saya siapkan sebuah kertas dengan Indonesia. Nah, dan soalnya seperti ini. Menurut kalian, apa cara yang paling efektif dalam belajar? Saya kasih waktu 5 menit.
Sudah. Silakan Mas Ridwan untuk mempresentasikan hasilnya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pertanyaannya, menurut kalian apa cara yang paling efektif dalam belajar? Yang pertama, kita bisa mendengarkan video yang belajar dengan materi pelajaran yang sudah kita dapatkan pagi atau pada saat kita di sekolah tadi. Lalu yang kedua, tidak menunda saat melaksanakan tugas. Jadi setiap ada tugas langsung dikerjakan sehingga tidak mengikut. Dan ketiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan hal yang positif. Jadi tidak sekedar bermain HP atau melakukan kegiatan yang tidak benar. Benar sekali. Nah, jadi kita ambil kesimpulannya ya. Cara yang paling efektif untuk belajar itu pertama, kita mengulas kembali apa yang perlu kita ulas, apa yang kita lupakan atau yang kita udah pelajari. Dan yang kedua, manajemen waktunya. Kalau waktunya belajar itu terlalu banyak, kita akan lelah. Jadi kita harus dibagi dengan istirahat juga. Dan menurut saya yang paling efektif itu belajar 10-20 menit setiap harinya. Asal itu dilakukan setiap hari, kita akan belajar setiap harinya. Dan yang ketiga, suasana ruang. Kalau saya sendiri untuk belajar itu biasanya pakai ruangan yang tenang, tapi saya pakai musik, jadi itu lebih bisa. Tapi untuk kalian kan pasti memiliki cara belajar tersendiri. Jadi seperti itu. Dan kita akan akhiri sesi kali ini karena tadi sudah di awal sudah berdoa. Kita akhiri dengan doa pula. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Kita jumpa minggu depan.